Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa bertemu kembali kita di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kali ini kita akan membahas materi yang ke-12. Tidak terasa sudah hampir di penghujung semester. Materi ke-12 membahas tentang aliran-aliran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yang dimana pekan lalu sebelum materi ini kita membahas materi yang ke-11, yaitu tentang evaluasi dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Baik, sebelum ke penjelasan materi di pekan ini yang ke-12 ini, kita feedback sedikit bagaimana hasil diskusi dari rekan-rekan mahasiswa, dari teman-teman mahasiswa di kelas di Google Classroom. Kita luruskan bersama, kita pahami bersama apakah ada yang kurang tepat, kita bahas bersama dan lain sebagainya. Kita lihat dulu di Google Classroom hasil diskusi dari teman-teman pekan lalu 9 Juni, materi ke-11 ya, tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke, yang pertama ada pertanyaan begini: mengapa evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan? Padahal mungkin saja untuk hasil evaluasinya tidak akan berubah. Oke, ingat ya, kita ini filsafat pendidikan tapi Islam dan dalam kacamata atau dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Mengapa kok evaluasi harus dilakukan? Sebagaimana dalil, jadi karena kita ini filsafat pendidikan Islam, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Itu yang membedakan dengan filsafat secara umum atau filsafat umum. Karena landasan semuanya kita selaku umat Islam, pemahaman Islam, pengkajian Islam, itu yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Mengenai pertanyaan ini, mengapa evaluasi itu harus dilakukan? Padahal belum tentu hasil dari evaluasi itu untuk merubah atau tidak akan merubah. Mungkin faktanya banyak di lapangan dalam penerapannya di lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam seperti itu gitu ya. Tapi lihat, dasar kita itu adalah lagi-lagi Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, pentingnya evaluasi dalam pendidikan Islam atau dalam Islam itu terdapat di surah Al-Ankabut, itu surah ke-29 ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Ya. Apakah manusia itu mengira manusia yang beriman, manusia yang beramal soleh, bahkan manusia yang jahat sekalipun, yang kufur sekalipun, apakah dibiarkan? Terutama dalam pembahasan di ayat ini adalah yang beriman ya. Kami telah beriman, manusia ngomong kami telah beriman. Sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, dalam ayat ini pentingnya evaluasi adalah untuk membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman, mana orang-orang yang dusta. Kalau kita analogikan ke dalam pendidikan, proses pembelajaran, adanya evaluasi sumatif misalnya dari sekian banyak macam evaluasi, adanya ujian akhir semester, adanya ujian nasional misalnya. Itu kan untuk mengetahui. Makanya banyak toh yang pas proses pembelajaran kelas 1, 2, 3 bagus rapotnya. Saat kelulusan ujian nasional dulu itu ya, sebelum diberlakukan memakai rapot ya, justru yang pintar, yang pintar di sini analoginya yang beriman itu justru yang tidak lulus ujian nasional.
Sedangkan yang biasa-biasa saja justru lulus. Jadi di Al-Quran sendiri saja penegasan evaluasi itu ada di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2-3. Itulah pentingnya evaluasi. Kemudian ada lagi di Quran surat Al-Hasr, surah ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini biasanya sering disampaikan hari Jumat yang laki-laki ini ya, sering mendengarkan saat khutbah Jumat atau khotib sering mengucapkan ini. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya ada akhirat. Ini juga dalam rangka harus persiapan untuk evaluasi. Oh, hari ini melaksanakan dosa apa, tebus dengan sholat amalan-amalan sunnah, tebus dengan sedekah. Ini kan dalam rangka evaluasi berarti. Itu pentingnya. Dan kalau memang terkait dari pertanyaan tadi tidak ada perubahan dari evaluasi tersebut, ada yang salah berarti dari evaluasinya. Coba dipahami lagi di video penjelasan materi yang kemarin tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif Islam. Di situ salah satu dari slide materi kan bagaimana prinsip pelaksanaan evaluasi pendidikan. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi itu bagaimana, kan ada di situ. Apakah sudah sesuai dengan prinsip itu atau belum? Kalau pertanyaannya tadi sudah dilaksanakan evaluasi tapi tidak ada hasil, ada yang salah dari prinsip evaluasi itu. Tuh. Prinsip-prinsip evaluasi apa saja itu? Nih, banyak, ada keterpaduan, ada belajar siswa aktif, kontinuitas, koherensi, uraian. Nah, ini paling penting uraian. Ada uraiannya, ada tupoksinya, ada SOP-nya. Uraian dituangkan dalam SOP, dituangkan dalam ADART dalam sebuah organisasi misalnya kan, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, terus ke pertanyaan yang lain. Misal dalam suatu mapel mata pelajaran terdapat guru yang mungkin jarang sekali masuk, apalagi memberikan materi pembelajaran. Kemudian di akhir semester dilakukan evaluasi sumatif, UN atau UAS. Dan saat pemberian nilai, kemudian nilai para siswanya bagus-bagus, tidak ada yang jelek. Nah, apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai evaluasi dari seorang guru atau pendidik kepada siswanya? Atau bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya. Nah, ini juga menyalahi prinsip berarti. Ya, kalau semua bagus-bagus, sedangkan dirasa dari siswa atau mahasiswanya itu ada yang tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan dari prinsip evaluasi tersebut, ya itu berarti ada yang salah. Silakan sampaikan. Nah, ini juga akan menjadi presiden buruk bagi teman-teman yang lain dari total siswa satu kelas tersebut. Ya kan bisa membandingkan nanti. Misalnya yang rajin, yang aktif, yang sungguh-sungguh di dalam kelas tersebut, dan tahu ada teman yang, mohon maaf, bukan berarti membandingkan atau mendiskriminasikan ya. Nah, karena memang ya manusia itu terdiri dari beberapa golongan kan. Al-Quran sendiri sudah menyampaikannya. Golongan-golongan itu ada pembagiannya gitu kan. Ya kalau di kelas golongan yang biasa, yang malas, yang smart atau pintar gitu aja lah kan. Yang sungguh-sungguh, yang malas, biasa-biasa saja, tengah-tengah gitu. Analoginya seperti itulah gitu. Nah, kemudian yang pintar pada saat dilakukan evaluasi sumatif, ujian akhir semester atau ujian nasional misalnya. Ujian akhir semester lah, kalau ujian nasional kan yang handle negara. Tapi ini ujian akhir semester, kok nilai yang keluar itu semua bagus. Baik yang biasa saja siswanya, baik yang biasa yang malas-malasan dengan yang rajin, itu kok bagus semua. Nah, ini kan akhirnya yang rajin tadi kan, alah besok-besok ndak usah rajin-rajin lah, santai aja, atau bermalas-malas lawang dapat nilainya nanti bagus semua kok sama saja. Nah, kan seperti itu.
Juga sebaliknya, yang malas akhirnya tambah malas. Alah, aku begini aja rupanya dapat nilai baik, bagus. Nah, makanya itu berarti ada kesalahan dalam memahami prinsip evaluasi pendidikan. Keterpaduan ini, ada keterpaduan, prinsip keterpaduan. Keterpaduan apa? Keterpaduan absensi, misalnya. Kemudian keterpaduan tugas UTS, keterpaduan moral atau akhlak di dalam kelas, bagaimana gitu kan. Ada juga keterpaduan antara data dari guru BP dengan wali kelas, dengan masing-masing guru mapel gitu kan. Ini kan tidak bisa langsung, wah semua sama gitu. Pasti beda. Apa kelas unggul sekalipun ya, kelas internasional lah, nah, ada kan yang kelas A misalnya di lembaga pendidikan itu ada yang seperti itu, punya program itu. Itu pun juga tidak semuanya dalam satu kelas itu pintar semua, ngerajin semua. Pasti ada. Tuh. Kemudian prinsip belajar siswa aktif. Oke lah, macam-macam ya karakter siswa, macam-macam mereka cara belajarnya. Tapi kan juga akhirnya itu menjadi ukuran. Seharusnya guru itu digunakan prinsip tersebut untuk mengukur, menentukan evaluasi dalam hal pendidikan. Ada kontinuitas terus menerus, jadi antara dalam satu semester misalnya itu terus menerus dilakukan, tidak boleh 2 bulan sekali apa pengamatan itu terus. Kemudian tentunya khususnya tentang moral misalnya gitu kan, tentang akhlak itu bagaimana, pintar kalau tidak berakhlak, gurunya ngajar dia rame gitu kan, gurunya ngajar dia apa namanya bolos misalnya. Nah, itu kan harus ada prinsip kontinuitas juga, harus ada prinsip koherensi atau uraian. Uraian apa? Misal di dalam RPP itu diterangkan bagaimana evaluasi pembelajarannya dalam materi ini, bagaimana kegiatan awal, bagaimana kegiatan inti, bagaimana kegiatan akhir. Nah, terutama evaluasi penilaiannya bagaimana di setiap pertemuan itu. Kan pasti tidak sama ya. Itu kan dijelaskan. Terutama di awal, kalau mahasiswa itu dosen itu di awal perkuliahan ada kontrak kuliahnya kan. Oh nanti materinya ini RPS-nya. Oh nanti model evaluasinya seperti ini, model perkuliahan seperti ini. Nah, kalau daring gimana, kalau offline gimana, luring gimana gitu kan. Kalau mix atau blended learning gimana gitu. Perpaduan antara offline dan online, luring dan daring itu bagaimana, itu ada semua aturannya. Jadi tidak bisa untuk menyenangkan hati siswanya, mahasiswanya, muridnya semua diberi bagus. Itu justru menjadi apa ya, menjadi yaitu tadi mengurangi semangat yang sungguh-sungguh. Sebaliknya semua dikasih nilai jelek, oh malah lebih diprotes lagi kan gurunya. Tuh. Oke, ya itu mungkin hasil diskusi yang perlu kita sedikit bahas dan kita luruskan. Oke, sekarang kita ke materi yang ke-12 tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam. Aliran-aliran dalam perspektif filsafat Islam. Aliran-aliran dalam filsafat. Pertama ada aliran esensial salafi. Nah, ini di dalam Islam ya, aliran-aliran aliran-aliran pendidikan dalam perspektif Islam atau bahkan aliran atau penegasannya aliran-aliran Islam dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yang aliran Islam itu juga akan berimbas, berpengaruh kepada model pendidikannya gitu ya. Pertama, perennial esensialis salafi. Nah, ini lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam era salaf. Makanya teman-teman kita di salafi itu kan masih sering mengikuti sunnah-sunnahnya gitu ya. Tidak apa-apa, bagus itu, jangan dihujat, jangan dibully, tidak modern dan sebagainya. Ini kan aliran-alirannya, ini pemahaman mereka. Ini pemahaman mereka. Jangan saling menyalahkan atau bahkan saling mengkafirkan, jangan. Sehingga pendidikan Islam berfungsi sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai
kebiasaan dan tradisi masyarakat salaf era kenabian dan sahabat. Nah, tujuannya baik kan, mempertahankan, menegakkan sunnah dan sebagainya. Tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Ketertinggalan, kurang pengakuan oleh masyarakat luas, terisolir, ya kan? Bahkan ada penolakan di masyarakat tersebut di demo gitu kan. Nah, itu dampaknya. Aliran yang kedua, perennial esensial mazhabi. Di pendidikan Islam lebih berfungsi sebagai upaya mempertahankan dan mewariskan nilai, tradisi dan budaya dari generasi ke generasi berikutnya tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan konteks perkembangan zaman dan era kontemporer yang dihadapinya. Nih, jadi sangat-sangat ketergantungan dengan pemahaman imam mazhab, baik itu mazhab yang 4 maupun mazhab yang baru-baru. Itu ya, manut imamnya misalnya Lia Eden misalnya, walaupun itu akhirnya di luar Islam kan, MUI menegaskan. Kemudian apalagi kejawen sebagainya. Nah, ini dampaknya apa? Tidak ada kesempatan berijtihad. Jadi manut dengan yang sudah ditetapkan oleh para imam mazhab, baik yang 4, yang masyhur 4 itu, atau yang lainnya. Yang lainnya pun juga endingnya juga sumbernya dari 4 imam mazhab tersebut. Nah, kalau begini tidak ada kesempatan berijtihad. Yang selanjutnya, aliran modernis modifikatif, progresif dan dinamis sesuai kekinian. Modernis modifikatif. Dampaknya apa? Keterlenaan, terlena, bahkan nanti bisa terjerumus dalam liberalis. Oh ya. Yang selanjutnya, perennial esensial kontekstual falsifikatif atau tawasud atau tawazun, seimbang ya, tengah-tengah, moderat antara duniawi dan ukhrawi, itu tengah-tengah ya kan. Ada dalilnya itu kan, amal di dunia ka'annaka apa, tamutu godan ta'ishu abadan, apa itu lupa saya, yang artinya beramallah di dunia ini seolah-olah kamu hidup selamanya, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok gitu ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, rekonstruktif sosial, kerja produktif tidak hanya dalam arti ekonomi saja, melainkan juga dalam arti sosial, kultural, dan lain-lain. Mengantisipasi masa depan sehingga masa depan memberi corak struktur kerja masa depan. Ini aliran rekonstruktif sosialis ini sosialis sekali ini ya. Ini justru duniawi sekali. Di dalam aliran perspektif filsafat pendidikan Islam, aliran pendidikan, aliran Islam itu sendiri juga ada yang seperti ini, orientasinya duniawi saja, ada bisnis gitu ya. Bahkan yayasan pendidikan itu untuk bisnis keluarga, pemasukan, bukan untuk sosial, amal sosial bukan. Untuk umat bukan, tapi untuk kelompok. Kalau bagus oke-oke saja lah, tapi kan dalam perspektif Islam lagi-lagi kan tidak dibenarkan. Orientasinya kan untuk menjadikan insan kamil, untuk meningkatkan iman dan takwa. Kemudian untuk orientasi bisnis dan sebagainya ya, kalau fokus itu ya tidak dibenarkan. Tapi kalau tengah-tengah, seimbang antara dunia dan ukhrawi, ya betul itu. Makan juga perlu, hidup itu perlu makan, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Kalau ikhlas saja kan ya gimana nanti kan, juga akan mempengaruhi profesionalisme kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah itu ya, itu dia aliran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Oke, rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan di Google Classroom, kita diskusikan bersama. Mari kita akhiri perkuliahan dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.